dengar di YouTube Bapak itu. Nah, setelah melihat, dia yang duluan kontak di sini kan, artinya mau gabung. Artinya waktu sudah gabung, berapa hari saya lihat dia kan buka, saya buka juga. Akhirnya dia tertarik itu awalnya, tertarik di situ. Nah setelah tertarik, apa yang dijelaskan pagi itu saya laksanakan, mandi malam, yang pakai pandan itu semua udah pernah kan, tahajud, ngaji. Kebetulan kemarin habis 12 juz gitu yang ngaji itu kan. Setelah selesai semua, segala sholat taubat itu kan, habis isya, habis subuh, laksanakan semua sudah. Nah, setelah hati itu udah kuat, baru ke sini nih ceritanya. Jadi kata istri saya, kamu aja dulu ke sini. Nanti mungkin siapa tahu kita dapat rezeki lagi, dia lagi ke sini. Gitu gantian. Nah, Jadi sekarang hajatnya apa? cerita saya itu yang tadi kemarin itu Pak, yang saya berangkat malam itu Pak, yang disuruh Bapak ke ini. Oh iya, makasih ya Pak. Makasih ya. Ya, makasih ya. Ya. Yang kemarin tadi malam disuruh Bapak itu, Hah? apa namanya? Ketan susu itu Pak. Oh, ketan susu. Iya. Oh Jadi kan iya. suruh nongkrong Oh, sana ke kan. Kalimantan. Ya Kalimantan Udah. Tengah sudah. Udah. Ya Seneng nggak? senang ya. Rame gak? Rame ya. Bubur rame gak bubur? Bubur rame juga itu antri Hah? Pak, antri. Bubur antri. Iya. Terus saya Semua. bawa ke itu. Iya. Gultik. Ya, Gustik ya. Rame gak Gultik? Rame juga. Parkirannya. Iya, parkirnya rame. Iya. Sampai nggak dekat bagian kita parkir Pak. Iya. Jauh akhirnya. Yang saya kirim Bapak lihat itu Iya. semua makanan favorit saya. Iya. Bapak tadi harusnya saya kirim ke Asmk Pasar Pagi Lama, namanya bakso pikul. Iya. Juga antrinya luar biasa. Harusnya Bapak tadi saya kirim juga ke toko roti Swiss. Iya. Itu antrinya luar biasa. Harusnya Bapak saya kirim ke Asinan Juhi. Iya. Antrinya luar biasa. Ada lagi empek-empek. 10 ulu apa 7 ulu, antri luar biasa. Tapi adanya di ASMK semua. Gitu ya. Jam 5 udah tutup dia, jam 6 udah tutup lah. Iya. Nah tuh Bapak saya lihat, saya kirim ke bubur aja dulu. Bubur rame gak bubur? Ramenya antri Pak. Antrinya luar biasa itu. Antrinya? Iya. Parkirnya susah lagi. Jadi emperan toko Pak masalahnya. Apa? Emperan toko aja. Emperan toko? Iya. Gerobak? Gerobak ya. Itu akhirnya. Berebut itu Pak. Berebut kan? Iya, berebut. Orang pulang kerja pada makan kayak orang kelaparan. Iya, betul. Hmm. Yang lebih antri lagi itu yang itu Pak. Apa? Ketan itu. Luar biasanya. Ketan susu? Iya. Oh iya. Itu. Jadi kan kami video kan juga kan. Nah. Cara-caranya bikin. Cara jadi jualan itu sudah ya. video kan sudah. Bapak mau kesana lagi apa enggak? Kalau kesana lagi saya kirim lagi. Ya, rencana mau kesana lagi Pak. Kesana lagi? Iya. Hari ini? Rencana. Hari ini? Iya. Oh iya nanti saya siapin. Iya. Ntar saya siapin ya. Iya. Hari ini ya. Jadi saya ada pertanyaan lagi masalah anak saya tadi Pak. Ya. Jadi mohon maaf Pak ya. Anak saya ini kan memang dia ibaratnya kan ada usaha gitu. Usaha itu kan itu tadi tambang itu, mineral itu kan. Cuma dia ini Pak masalahnya yang saya ini masalah sholatnya ini Pak. Karena saking sibuk itu kadang-kadang nggak sempat ngerjakan sholatnya. Jadi masuk kita tuh fokus saja dulu ke sini Pak. Yang susu tadi kan. Maksud saya itu dulu. Karena niatnya kan mau bayar utang tadi itu kan. Yang penting itu dulu. Masalah yang itu kan bisa pikir belakangan aja dulu. Pertama itu dulu. Anak Bapak yang mana? Yang tadi malam. Tadi sama-sama saya tadi malam sini ini. Oh iya. Ya. Jadi disarankan ibunya. Kalau bisa Bapak doain dia supaya dia mengerjakan sholat apa itu. Kita dorong dari Bapak lah doanya apa gimana. Ajarin dulu bikin air asinan. Dia bikin pakai di sini, ntar gue yang suruh minum. Iya di sana. Bapak bawa keluar dulu. Ya. Pak keluar dulu Pak, bikin air asinan. Ya, makasih Pak ya. Kasih 3 gelas, 3 botol. Beli di kantin, aquanya 3 botol. Dibikin, lo tungguin. Jangan malu lo berdua kan laki sama laki. Gak ada malu lo. Tungguin, ajarin. Tapi jangan diremes lo. Kalau diremes awas laki sama laki gak boleh. Tapi diemot boleh. Sebutin hajatnya dia, sebutin, taruh di airnya, ntar gue suruh minum dia pasti minum. Nggak mungkin nggak mau. Coba ibu gimana ceritanya sampai RDAY?
Bikin lo tungguin caranya, cara ngerendamnya. Biji sama batangnya harus direndam. Jangan sampai pala itu batangnya mumbul loh. Hah? Gimana cerita ibu cerita? Ini. KRDI gimana ceritanya? Saya nonton YouTube, Pak. Nonton YouTube. Nama ibu siapa? Siti Ibu tinggal Aminah. di mana? Tinggal di Bekasi. Terus? Nonton YouTube. Terus awal-awalnya kok jorok saru ya. Tapi lama-lama saya ini lihat. Ya tertarik gitu. Terus apalagi banyak artis gitu yang pada datang. Terus saya lihat, oh ajarannya bagus. Saya kan orang Jawa, Pak. Jadi yang ngerti dikit-dikit gimana orang Jawa gitu ya. Awal-awalnya Pak, saya itu udah mulai mengikuti ajaran itu ya. Tapi gini Pak, saya kan dulunya bukan muslim. Jadi saya nggak bisa ngaji. Cuman kalau sholat saya jalanin. Insya Allah saya berusaha gitu. Terus ya baca apa yang saya bisa, saya tekunin gitu. Tapi terganggu karena anak saya punya bayi. Nah, waktunya habis terpisah buat ngurusin bayi. Jadi mandi malamnya jadi terbengkalai gitu. Maksudnya? Ya nggak bisa tekun gitu loh. Nggak bisa tekun gimana? Ya kayak baca-bacanya jadi berkurang. Mandi malamnya jadi enggak. Bu, kan saya paksain ibu jaminannya kan cair 10 miliar. Ibu saya paksa jaminannya 10 miliar. Pasti mau. Iya. Saya juga begitu Bu. Iya. Ngapain saya mesti dengerin keluhan tamu. Muntahannya tamu, beraknya tamu. Kayak ibu cerita, kan saya dengerin muntahnya ibu. Beraknya ibu saya dengerin. Ngapain? Tapi saya mau dengerin Bu. Kenapa? Karena balasannya surga. Makanya saya bela-belain. Makanya kata orang-orang, lo ngapain Ji mau dengerin keluhan orang? Nggak apa-apa. Gue punya tabungan 1 poin di akhirat lo. Ngapain pusing-pusing. Jadi saya dengerin keluhan ibu. Saya dengerin cerita ibu. Saya dengerin aja. Setelah itu saya ngasih itunya, triknya, caranya, trik in trik, tipu-tipuan. Jadi trik in trik itu artinya tipu-tipuan. Kita tipu malaikat. Gimana caranya? Ibu harus mandi pandan. Kenapa mesti mandi pandan? Bayi yang baru lahir itu baunya wangi pandan. Alat kelaminnya bau pandan. Makanya orang kalau gadis, kalau dicium alat kelaminnya pasti bau pandan. Kalau dia perjaka pasti alat kelaminnya bau pandan. Kok Pak Haji tahu? Nah kan saya udah meraktekin dan benar bau pandan. Nah kita tipu dah tuh malaikat. Biar kita seperti bayi. Mandi pandan walaupun kita udah usia 55. Bohong malaikat gak menempel kita. Nah ibu juga paksa tadi kalau ibu bilang, Pak Haji saya mau mandi keganggu anak. Ya udah gak usah dipraktekin, ngapain lu? Kok gitu Pak Haji? Lah kan ibu belum bisa. Jadi mesti maksa Bu. Kayak tadi nih dari Kalimantan. Paksain privat 10 juta. Paksain privat 10 juta. Paksain privat 10 juta. Paksain privat 10 juta. Tapi hasilnya anaknya bagus. Usahanya kita kirim ke Jakarta. Coba kalau dia nggak paksain sedekah 10 juta. Nggak mungkin. Saya bawa ke Kelapa Gading. Lihat tuh. Tukang bubur dekat BCA. Nggak pernah sepi. Nih. Ininya nih. Jampe-jampenya. Nih ininya nih. Apa namanya. Dukunnya nih kayak gini. Nih jampe-jampenya begitu. Datang lagi ke Ketan Susu Kemayoran. Nih lo lihat duduk selama 2 jam. Bohong kalau sepi. Nggak pernah sepi. Jampe-jampenya. Nih jampe-jampenya. Nah setelah itu kamu berangkat lagi ke Gultik. Gulai tikungan di Blok M. Rame gak lo? Rame banget Pak Haji kan. Ibu denger tadi kan? Nih jampe-jampenya. Coba kalau dia nggak privat 10 juta. Nggak mungkin gue kasih tahu. Orang kita nggak kenal. Jadi ibu paksain harus bisa. Paksain harus bisa. Paksain harus bisa. Anak ya udah. Tapi kan saya harus nyetain. Kalian harus mandi. Nggak apa-apa mandi Bu. Nggak apa-apa mandi. Anak kan udah kewajiban kita. Nah kita batalin. Tapi kalau ibu apa-apa ngeluh. Apa-apa ngeluh.
Apa-apa ngeluh, nggak mau saya. Paksain. Paksain gitu. Kenapa sih Pak Haji maksain saya? Karena kalau ibu berhasil, saya punya tabungan 1 poin di akhirat. Kalau dunia kan saya udah punya. Mobil udah Hummer, mobil udah Rubicon, mobil udah Velfire, mobil udah Alphard, mobil udah Pajero, mobil udah Fortuner. Udah semua. Buat apa? Tinggal saya nyari tabungan 1 poin di akhirat. Makanya saya paksain ibu. Jadi pasti Pak Haji, pasti kayak tadi orang Palembang nih yang ngasih saya makanan nih. Kerupuk kesukaan saya nih. Palembang. Itu dia saya paksain Bu. Alhamdulillah terkabul hajatnya. Masa ibu enggak? Ibu tadi lihat kan yang orangnya udah tua. Umur 70 tahun. Masa penghasilannya 10 miliar? Ibu belum nyampe. Enggak, harus bisa juga gitu. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Gini Pak Haji. Pakai mic, deketin mic ya. Iya. Kan saya tuh benar-benar lagi nggak bisa berpikir lagi gitu loh. Maksudnya Saya kan nggak bisa saya berpikir kan gimana? Sendiri gini ya. Hidup saya sendiri. Ya. Nggak punya suami. Udah Iya. lama banget pokoknya. Udah. Cerai mati, cerai hidup. Cerai hidup Pak. Oh, cerai hidup. Heeh. Udah berapa tahun? Udah ada 20 tahunan. Oh, Dari iya. saya umur 30-an gitu. Nah anak-anak yang ngasuh saya. Anak saya 2 Pak. Yang Jadi satu, ibu cerai hidup. Anaknya 2. Sekarang ibu tinggal sendiri apa tinggal sama anak? tinggal sama anak yang gede. Anak yang nomor gede. 1, heeh. Terus? Tapi anak saya yang gede itu kan udah menikah. Ya. Punya suami sebulan yang lalu yang kesono itu nggak kerja sama sekali. Ya. Cuman istilahnya ya hidup sama anak saya gitu. Itu suaminya. Mm-mm. Oh, mau kondo. Modal Morotin, titik-titik morotin. doang. Mau kondo. Iya. Modal titik-titik doang. Mau kondo. Bahkan suka judi online Pak Haji. Judi online. Belum Alhamdulillah. sebulan di rumah saya itu udah minta 25 juta. Terus kemarin Mantu? iya, Mantu. mantu lagi. Oh iya. Terus kemarin belum lama ini bulan-bulan 2 bulan inilah itu motor diambil leasing gara-gara digadein buat judi online juga. Sama mantu. Nah ini sekarang ini sama anak saya yaudah sekarang beli lagi PCX. Nah ini mulai kerja tapi kerjanya ya cuma suka antar-antar barang gitu loh Pak. Terus anak saya yang kedua itu udah menikah juga. Ya itu yang membuat saya kelibet utang. Maksudnya gimana? Anak saya yang kedua menikah juga, udah menikah juga. Anak ibu laki perempuan? Yang Iya, nomor kedua 2? laki. Laki. Katanya waktu lagi booking gedung itu duitnya yang dia jagain nggak keluar. Nah otomatis saya ketemuan sebagai orang tua yang nyariin duit buat itu bayar gedung. Saya terpaksa minjam sama kakak saya. Tapi saya nggak bisa nyicil karena anak saya sekarang ini lagi sakit mata, operasi mata kemarin bulan-bulan. Yang nomor? Yang nomor 2 ini yang laki. Oh. Nah kan operasi mata vitrektomi, nah otomatis dia nggak bisa kerja. Nah istrinya cuma jualan teh. Karena ngurusin suami jualan tehnya berhenti. Yang sebagai orang tua saya kan ya bingung gitu loh Pak. Harus bagaimana. Kok harus bagaimana Bu? Ya, iya. Sekarang anak tidak bekerja itu udah seizin Allah belum? Udah. Iya. Anak punya utang atau ibu punya utang udah seizin Allah belum? Udah. Iya. Jangan kok gimana, nggak boleh. Syukuri. Iya. Syukuri. Ibu tiap hari dari bangun tidur sampai mau tidur ngeluh. Nggak bisa Bu. Ibu dari bangun tidur bersyukur. Terima kasih Allah, putra saya udah sehat. Terima kasih Allah, putra saya sudah bekerja lagi. Penghasilannya sebulan 100 juta. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah utang saya udah lunas semuanya. Terima kasih Allah. Dasarnya apa tuh Pak Haji doa begitu? Di Al-Quran ada ayatnya. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi berprasangka baik terus sama Allah. Jangan isinya ngeluh. Aduh gimana nih.
anak nggak kerja, anak sakit, istrinya mantu usahanya jadi nggak buka usaha tapi ngurusin anak saya, utang saya belum kebayar, mantu saya yang pertama main judi online, anak saya, kata Allah kenapa lu isinya penderitaan lu? Nggak ada. Justru ibu dibikin begitu sama Allah biar ibu makin dekat sama Allah. Caranya apa? Bersyukur dan berterima kasih. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Karena ibu sebelum kenal RDAY nggak pernah baca Quran tiap hari. Sekarang dengan kenal RDAY jadi baca Quran kan lebih bagus. Kerjain. Jangan nanya kapan utang saya lunas. Kapan ekonomi saya bangkit lagi. Kata Allah nggak boleh ngomong kapan. Pasti. Kalau kapan ngambang bu. Tapi ibu harus ngomongnya pasti. 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 Pasti lunas. Pasti punya rumah sendiri 1000 meter. Pasti punya penghasilan sebulan 10 miliar. Pasti semua utang-utangnya Allah yang lunasin. Caranya Allah. Tapi kalau ibu menderita, lihat anak kondisinya sedih. Kata Allah nggak selesai dong. Nggak kayak gitu. Harus bangkit. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Lawan bu. Dunia harus dilawan. Lawannya sama siapa? Sama setan. Kok sama setan Pak Haji? Karena setan selalu menggurui. Udah, lu ngapain? Bangun jam 00. Jadi setan tuh kalau kita bangkit gak suka. Kita sukses gak suka. Kita mau berangkat umroh aja gak suka. Banyak godaannya. Kan kita mau berangkatin umroh nih. Tamu-tamu RDI kita berangkatin gratis. 400 tamu gratis. Laki 200, perempuan 200. Gratis. Aja godaannya luar biasa setan. Ngapain lo Ji berangkatin tamu-tamu RDI orang pada males, bohong semuanya. Mana dia nggak pernah bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran nggak pernah. Sedekah subuhnya aja nggak pernah, bolong-bolong. Sedekah Jumat barokahnya bolong-bolong. Sholat badiah qobliyahnya mana. Setan goda mulu bu. Gue bilang enggak, gue tetap berangkatin. Tetap gue berangkatin. Begitu bu. Orang mau umroh aja digodain sama setan bu. Apalagi ibu. Setannya godain terus. Makanya ibu jangan sedih. Nanti kalau sedih setannya ketawa. Alhamdulillah gue udah punya jamaah baru nih. Karena dia udah ikut gue. Janganlah lawan. Jadi kita musuhnya apa sih RDAY? Setan bu. Kayak saya nih nyuruh ibu sholat. Kan banyak tuh bu di YouTube yang jelek-jelekin saya. Dibilang Haji Nenen. Gak apa-apa Haji Nenen. Emang hobi saya nenen. Tapi kan gak gitu juga. Ibu lawan. Harus lawan. Pasti lunas. Pasti anak saya sembuh. Tiap hari sambil makan. Sambil nyuci baju. Sambil bebenah. Pak Haji kok yakin kalau saya sukses? Kan ibu udah ditinggal suaminya 20 tahun yang lalu. Kok masih cantik? Kok masih tegar? Kok masih bisa? Buktiin bu sama setan bahwa ibu berhasil. Tapi kalau ibu nggak buktiin, setan tepuk tangan. Ini setan lagi tepuk tangan bu, yang nonton YouTube setan-setan lagi tepuk tangan. Terutama kan yang nggak suka sama ilmunya saya. Suruh baca Quran. Gak suka. Suruh saya, Pak Haji, kenapa sih sedekah harus dipaksa? Harus, karena sedekah tolak bala. Harus sedekah subuh. Harus sedekah Jumat barokah 1 juta harus. Karena itu tolak bala. Mana gue udah sedekah. Tapi hajat gue belum terkabul. Gak mungkin terkabul sampai kiamat. Kenapa? Karena lo julid. Karena lo gibah. Sama siapa? Sama mantu. Sama siapa? Sama anak. Sama siapa? Sama cucu. Sama siapa? Sama tetangga. Nggak boleh bu. Kalau kita julid atau gibah.
dosanya dia pindah ke kita, pahala kita pindah ke dia. Itu otomatis. Jadi sedekahnya ibu minus. Baca Qur'annya ibu minus. Tahajud ibu minus. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kita julid sama dia. Kita gibah. Nah, nggak boleh. Jadi sebenarnya gampang dong Pak Haji, saya bisa punya penghasilan 10 miliar. Bisa Bu. Pasti bisa. Pasti bisa. Saya pede, pasti bisa. Tinggal ibu sering-sering aja datang ke RDAY. Kalau ada uang ibu sedekah. Kalau nggak ada uang ibu seneng-seneng sama anak yatim. Begitu aja. Masa ibu penghasilan 10 miliar cuma datang sekali terkabul. Nggak setuju gua. Masa ibu pengen penghasilan 10 miliar datang 10 kali langsung terkabul. Nggak mau gua. Gue yang duluan yang protes. Allah, kalau semuanya begini, tamu saya penuh dong. Nggak mau saya. Nggak mau saya. Saya nggak mau. Begitu. Jadi ibu datang lagi besok. Ijab. Kalau ibu ada uang, ibu sedekah. Kalau nggak ada uang, siapa? Hah? Ya, ya, duduk. Ayo duduk. Nggak apa-apa, duduk doang kan ibu nggak saya syuting. Nggak, yang saya syuting saya. Ayo duduk. Ayo, yang di syuting saya. Ayo duduk. Yang anak gadis Medan. Hah? Yang kemarin kita foto, yang foto-foto itu saya. Iya. Foto. Ya. Jadi ibu paksain gimana caranya. Bisa nggak bisa paksain. Bisa nggak bisa paksain. Ibu harus yakin bahwa ibu punya penghasilan sebulan 10 miliar. Pak Haji, kapan saya bisa punya penghasilan 10 miliar? Jangan nanya kapan. Berbuat. Berbuat. Berbuat dan berbuat. Ada tamu RDAY, Pak Haji saya udah 3 kali datang kok saya penghasilan nggak 10 miliar. Nggak mungkin. Gue sabdain nggak mungkin. Kalau baru datang 3 kali 10 miliar semua orang mau dong. Yang ada pasien saya antri. Kalau orang datang 10 kali cair 10 miliar antri dong semua orang. Nggak mau. Gue bilang sama Allah, tahan dulu Allah. Tahan dulu, ngapain kasih 10 miliar. Berbuat Bu, datang lagi ibu ijab. Datang lagi ibu ijab. Haji Marco Bu bisa cair 460 miliar. Dia datang dari 2014. Ijab dari 2014. Baru cairnya 2025. Ah, berapa tahun lo hitung coba 2014 sampai 2025? 11 tahun. Iya. Terus berbuat, kita nggak tahu. Orang kita nggak kerja kan kita nggak kerja. Berbuat. Ini mah enggak. Berharap. Itu namanya ilmu setan. Nggak boleh. Berbuat. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi ibu nggak boleh ngeluh. Lihat anak nggak boleh ngeluh. Lihat mantu nggak boleh ngeluh. Lihat cucu nggak boleh ngeluh. Tapi apa? Berbuat. Ibu gendong cucunya sambil ibu menina bobokan. Ingat gak zaman dulu? Kalau kita punya nenek sambil gendong anaknya kan sambil dinyanyiin. Nina bobo. Oh Nina bobo. Sambil nyanyi. Ibu juga bilang. Pasti cair. 10 miliar pasti cair. 2026 berangkat umroh sekeluarga. Saya anak mantu cucu. Pasti berangkat haji 2026. Sambil nyanyi Bu. Ya. Lawan tuh setan. Karena setan tuh bisikin dari segala arah. Dari kuping. Dari mana aja. Gak mungkin. Gak mungkin lo bisa berangkat haji. Orang hajinya visa Furoda 1 miliar. Lu duit dari mana? Tuh setan. Lawan Bu. Pasti bisa. Iya setan tuh dari mana aja Bu. Dari medsos juga ada setannya. Kok medsos ada setannya? Lah tuh yang bully saya emang gak banyak. Banyak Bu. Ada 10 orang udah mati 6. Tinggal 4 yang belum mati. Pasti mati. Lawan terus. Pasti mati. Pasti mati. Gitu. Udah 6 yang mati Bu. Alhamdulillah. Tinggal 4 lagi yang belum.
Ibu juga mesti lawan, saya jangan lawan. Pasti, tapi ibu kan anak sakit, mantu yang tadi jualan teh, sekarang nggak jualan, ngurusin suaminya yang itu isinya penderitaan. Bisa gak diganti dengan semangat? Bisa? Oke, apalagi?